Ada satu hadis di dalam kitab Miftahus Sudur yang ditulis Muhammad Sa'abah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Di afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengatakan seafdal-afdal apa yang telah aku sampaikan, apa yang telah aku ucapkan, dan juga disampaikan oleh para nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Kata Rasul SAW, kalimat yang paling afdal yang ku sampaikan dan disampaikan oleh nabi-nabi sebelum aku itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Sehingga kalau digabungkan ayat dan hadis ini sering kita sebut ya ketika mengawali zikir, jadi afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Jadi sering kita sebut pada saat riungan, pada saat kita melaksanakan amaliyah yang lain, gitu ya, ketika berzikir sering kita dengar ya diawali dengan afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Kalimatnya singkat ya. Afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu ketahuilah yaitu kalimat la ilaha illallah. Pertama kita pahami dulu bahwa kalimat zikir yang terafdal itu la ilaha illallah. Jadi kalimat zikir itu banyak. Baca Quran itu kalimat zikir, termasuk istighfar, tahmid, sholawat, ya, itu semuanya adalah kalimat zikir. Ya. Nah, dari sekian banyak model kalimat zikir, maka yang terafdal kalimatnya la ilaha illallah. Itu satu. Jadi kalimat yang terafdal. Kenapa disebut kalimat yang terafdal? Kalau merujuk kepada hadis Nabi SAW, kata Rasul SAW, andaikan ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, lalu kalimat la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelah, jauh lebih berat la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi bumi dan langit serta isinya, termasuk kita nongkrong di piring timbangan. Jadi bumi dan langit serta isinya diletakkan di sebuah piring timbangan, lalu kemudian di sebelahnya la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Di situ afdalnya, ya, pahalanya besar. Lalu yang kedua, kalimatnya gampang. Gampang mengucapkan, besar pahalanya. Nah, ini yang kita cari kan gitu. Kerjanya dikit, gajinya besar. Nah, ya. Kalau kerjanya berat, gajinya nggak ada, nah itu banyak. Yang dicari ini gajinya gede, nah kerjanya dikit. Ada juga yang nggak kerja lagi tapi dapat gaji, pensiun. Orang pensiun kan nggak ada gajinya, nggak ada kerjanya, tapi dapat gaji. Alhamdulillah. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah. Ya bapak-bapak yang sudah masuk masa pensiun itu rahmat besar dari Allah.
belanja hidupnya dikasih, badannya disehatkan, umurnya masih ada. Ini luar biasa. Cuman kadang-kadang sudah pensiun lebih sibuk ketimbang sebelum pensiun. Nah ini sehingga nggak ada kesempatan ibadah lagi gitu. Ini kalau saya lebih bagus itu Pak, kalau sudah pensiun itu lah tekuni ibadah aja lah. Sekedar yang dimakan sudah ada gitu kan. Cuman kadang-kadang kebutuhan nggak mencukupi dari hasil pensiunnya saja, paksa harus nambah kerja yang lain gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting nggak lupa ibadahnya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kalau masalah kalimatnya itu adalah ya, la ilaha illallah. Sekarang kalau kita merujuk kepada hadis ini, afdhalul dzikir fa'lam. Ya. Kapan kita mendapatkan afdolnya? Kalau kalimat afdolnya sudah jelas, tapi kitanya mendapatkan afdol zikirnya itu kapan? Makanya ada kalimat fa'lam. Fa'lam itu kalau dalam istilah ilmu sharaf itu fi'il amar. Tapi walaupun dia bersifat fi'il amar, ini karena dari bawah ya, dari atas ini penegasan. Katakanlah ketahuilah. Ya, ketahuilah. Ketahuilah itu apa? Perintah untuk kita belajar. Ya, untuk kita berilmu. Jadi kita mendapatkan afdolnya zikir itu kalau ada ilmunya. Nah, itu kan. Kalau nggak ada ilmunya kita nggak mendapatkan afdolnya. Kalimatnya afdol, tapi karena kita nggak berilmu tentang itu, maka kita tidak mendapatkan afdolnya. Jadi untuk mendapatkan afdolnya itu bagaimana? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu dengan la ilaha illallah. Nah pertanyaan kemudian, apa ilmunya tentang la ilaha illallah ini supaya kita mendapatkan afdolnya? Nah, ini pertanyaannya. Jadi apa ilmunya? Kita kepingin dapat afdolnya itu, keagungannya, kemuliaannya, kelebihannya. Kan banyak betul itu hadis itu disebutkan di sini. Ya. Bahwa laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala fi nusurihim. Ya. Ahli la ilaha illallah itu tak ada ketakutan. Ya, tidak ada kekhawatiran di dalam kubur dan di padang mahsyar. Masya Allah. Di ahli la ilaha illallah. Kita ini kan belum ahlinya, masih belajar. Mudah-mudahan jadi ahlinya. Amin. Allahumma amin. Masih belajar. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala fi nusurihim. Ya. Jadi orang-orang yang ahli la ilaha itu tak ada ketakutan di dalam kubur dan juga tidak ada ketakutan di padang mahsyar. Nah, ini kalau ahli la ilaha illallah. Nah, jadi kita mendapatkan afdalnya itu kapan? Ketika kita berilmu tentang la ilaha illallah. Pertanyaan berikutnya, ilmunya apa? Apa ilmunya tentang la ilaha illallah ini supaya kita mendapatkan afdalnya? Kalau kita merujuk kepada dialog antara Jibril dengan Rasul SAW pada suatu ketika, kan ada hadisnya ya, ketika Rasul SAW sedang duduk bersama para sahabat ya, antara maghrib dengan isya. Lalu tiba-tiba sahabat nengok ke arah Rasul, terlihat ada seorang laki-laki sudah duduk di ya, lututnya bersandar dengan lutut Rasul, tangannya diletakkan di atas paha Rasul. Orangnya ini berjubah putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada terlihat tanda-tanda kalau orang ini musafir, bersih. Kalau musafir kan kumal kan, ini enggak. Jubahnya putih bersih, rambutnya rapi hitam. Nah dia duduk di depan Rasul,
lututnya disandarkan ke lutut Rasul, tangannya ditaruh di atas paha Rasul. Lalu laki-laki ini bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, coba ceritakan kepada saya Islam itu apa? Lalu Rasul menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Yang namanya Islam itu kamu syahadat tak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kau dirikan salat, kau bayarkan zakat, kau puasakan bulan Ramadan, kau tunaikan haji jika kau mampu. Shadaqta ya Muhammad, kau benar hai Muhammad, kata laki-laki ini. Jadi kata Sayyidina Umar, kami kaget semua. Dia yang nanya kok dia yang membenarkan, emangnya lu siapa? Itulah kira-kira bahasanya gitu. Lalu akhbirni anil iman. Sekarang ceritakan pula kepada saya iman itu apa? Nah, dijawab oleh Rasul, al-iman an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri min Allah. Yang namanya iman itu ya, kau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir baik buruk itu dari Allah. Mal ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu apa? Lalu kemudian dijawab oleh Rasul, al-ihsan anta ambudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Kalaupun kau tak mampu seperti itu, paling tidak kau yakini kau dilihatnya. Nah, tiga inilah Islam, iman, dan ihsan. Nah, coba kita kupas ini. Islam itu mulai dari mengucap 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, lalu bayar zakat, puasa bulan Ramadan, tunaikan haji. 5. Nah, 5 macam ini diucapkan, diperbuat. Yang diucapkan didengar telinga, yang diperbuat dilihat mata. Orang mengucap 2 kalimat syahadat, ada suara terdengar sama telinga. Mendirikan salat, orang mendirikan salat, berdiri ruku, intirasud terlihat, itu perbuatan. Bayar zakat, ada barangnya bisa dipegang lalu diserahkan sama orang, terlihat. Puasa bulan Ramadan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, ada makanan, ada haji. Haji, nunaikan ibadah haji. Tawaf kita, sa'i kita, wukuf kita, ada tempatnya. Tawaf ada di Ka'bah, Ka'bahnya ada, itu ya, terlihat. Ya, dan kita melaksanakan tawaf. Sa'i ada tempatnya, Safa Marwah, itu ya. Wukuf ada padang Arafahnya, jadi terlihat. Jadi rukun Islam ini bisa diperbuat, bisa diucapkan. Nah, yang diperbuat terlihat mata, yang diucapkan terdengar telinga. Nah, kalau kita tarik dalam bidang ilmu, ini yang disebut dengan ilmu syariat atau ilmu fikih. Maka ruang lingkup ilmu fikih itu semua ucapan dan perbuatan. Nah, jadi maka sering saya katakan, dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar, kalau yang kita pelajari itu menyangkut perbuatan dan ucapan, itu syariat melulu itu. Nah, jadi jangan kita merasa sudah cukup hanya di sini saja, masih banyak yang perlu kita kaji. Ya, kita sudah bertahun-tahun ngaji, gitu ya. Ya, siang malam kita ngaji, tapi yang kita kaji semuanya berkisar ucapan dan perbuatan. Itu syariat melulu itu. Misalnya hari ini kita belajar cara sholat,
besok belajar cara baca Al-Quran, besok lagi penyelenggaraan jenazah, besok lagi tentang puasa, besok lagi tentang tarikhul Islam. Itu syariat melulu itu. Walaupun sudah puluhan tahun, tapi kalau ngajinya yang dikaji seperti itu, ngaji syariat. Nah, kalau ibarat buah, ya, yang terlihat buah itu kan kulitnya dulu. Ini ada buah nih, yang buah mangga. Kita nggak lihat isinya, kita nggak bisa merasakan rasanya. Yang terlihat kulitnya dulu, yang di luar. Maka orang bilang ilmu syariat itu ilmu kulit. Karena yang terlihat dulu itu, yang terlihat, ya. Nah, ini jadi tarik dalam bidang ilmu itu ilmu syariat. Siapa pelakunya? Nah, karena yang sifatnya zahir, maka tubuh yang zahir inilah pelakunya. Tubuh kasar kita ini, ya. Dia kelihatan berdiri, dia kelihatan duduk, dia kelihatan berjalan, dia bisa bersuara, mengucapkan kata-kata. Ini kan zahirnya. Maka dapat dikatakan syariat itu jalan bagi tubuh. Nah, biar tubuh ini selamat. Ya, mana yang halal ambil, mana yang haram tinggalkan, mana yang perintah laksanakan, mana yang dilarang kita tinggalkan, gitu ya. Mana yang sah, yang batalnya, yang mana itu urusan-urusan syariat semua itu. Nah, jadi jangan sampai kita merasa sudah lama kita ngaji, merasa sudah cukup, kayaknya sudah surga bulat-bulat kayaknya. Nggak taunya baru kulit. Nah, baru kulit. Nah, ini yang kita wanti-wanti jangan sampai seperti sapi menarik gilingan padi. Kalau bahasa kami di kampung, jawi na iso. Ya, sapi menarik gilingan padi. Dari pagi sampai sore jalan terus itu. Tapi muter-muter di situlah. Perasaan kita sudah jauh berjalan, nggak taunya di situ-situlah itu ya. Masya Allah itu ya. Nah, ini pertama ilmu syariat. Yang kedua iman, ya, mal iman. Dijawab oleh Rasulullah SAW, iman itu percaya sama Allah, ya. Malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir. 6 rukun iman. Nah, ini nggak bisa diucapkan dan tidak bisa dilihat. Apakah bapak ibu ini punya iman atau enggak? Enggak ada yang bisa tahu. Kayak apa sih bentuknya iman itu? Enggak kelihatan. Paling-paling yang terlihat itu gejala yang ditimbulkan oleh iman. Itu gejalanya, itu yang dilihat. Si bapak itu rajin betul salat duhanya itu ya. Tiap pagi salat duha. Nah, ya, dia itu kuat benar imannya itu. Dari mana kamu tahu kok dia kuat imannya? Tiap pagi sholat duha. Cuman itu yang kita lihat. Isi hatinya nggak tahu kita. Selidik punya selidik, pantasan rajin sholat duha. Kredit macet tuh, Pak. Nah ini jadi yang namanya iman itu keyakinan. Nggak bisa dilihat. Ditarik dalam bidang ilmu, ini yang disebut ilmu hakikat atau ilmu akidah. Nah, jadi ilmu akidah atau ilmu hakikat. 2 ya. Ini syariat, 1 ilmu hakikat. Yang ketiga ihsan. Ihsan ini kalau menyimak dari hadis tadi, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah kau lihat. Ini nggak bisa ini seolah mereka kalau nggak kenal dulu ini kan. Nah, ini ibadahnya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Ya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum mampu seperti itu, paling tidak kau merasa dilihat. Nah, dilihat Allah. Maka 2 pola ibadah itu. Ada pola ibadahnya arif billah, ada pola ibadahnya abidillah. Kalau pola ibadahnya arif billah, seolah melihat Allah. Tapi kalau pola ibadahnya abidillah, dia rajin beribadah tapi nggak mengenal Allah. Yang dia kenal cuma nama. Siapa Tuhanmu? Allah. Nama. Siapa yang punya nama? Ya nggak tahu.
Tapi rajin sholatnya di awal waktu terus, nggak pernah tinggal, puasa Senin Kamis nggak pernah putus, gitu ya. Sedekahnya banyak, haji sudah berulang-ulang, umroh tiap tahun, umpama bagus. Tapi dia tidak mengenal Allah, yang dia kenal cuma nama. Jadi kalau kita mengenal ibadah-ibadah seperti itu, namanya mengenal hukum-hukum Allah. Belum mengenal Allahnya, baru mengenal hukum-hukum Allah. Ini wajib, ini sunat, ini haram, ini makruh, ini perintah, ini larangan. Itu hukum. Walaupun rajin betul kita sholatnya, tahajudnya rajin, duhanya rajin, itu bagus. Tapi itu mengenal hukum, belum mengenal Allahnya. Nah, yang kita cari itu bagaimana mengenal Allahnya itu loh. Kalau mengenal hukumnya itu namanya abid, dia rajin melaksanakan ibadah. Makanya saya katakan tadi, pola ibadah itu dua. Pertama, pola ibadahnya arif billah, yang kedua pola ibadahnya abidillah. Ya, biasanya, ini biasanya kalau orang arif billah itu billah, ya, ibadahnya. Tapi kalau orang abid lillah. Nah, jadi billah dengan lillah. Misalnya, mana yang dekat, beriman kepada Allah atau beriman dengan Allah? Nah, menurut bapak-bapak, kita beriman kepada Allah atau beriman dengan Allah? Kira-kira mana yang lebih dekat? Dengan Allah. Kenapa? Ya nggak bisa beriman kalau nggak dengan Allah. Kalau kepada Allah, nah masih jauh itu. Ya, kita beriman kepada Allah. Ada yang mengimani, ada yang diimani. Kalau beriman dengan Allah, nggak bisa beriman kalau nggak dengan Allah. Nah, ini kan. Ini yang kedua. Jadi ditarik dalam bidang ilmu, ini yang disebut ilmu tasawuf. Jadi al-ihsan itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ada dua model, ya. Pertama disebut tasawuf amali, itu namanya ilmu tarekat. Yang kedua disebut tasawuf nazari, namanya ilmu ma'rifat. Makanya ilmu dalam Islam itu 4 bidang: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kenapa didahulukan tarekat? Karena tarekat ini banyak melakukan amaliyah syariat. Maka syariat tarekat. Hakikat ma'rifat ini urusan ke dalam. Maka kalau digabung, ya syariat dengan tarekat itu menjadi ilmu syariat, ya. Kemudian hakikat dan ma'rifat menjadi ilmu hakikat. Maka disebut ilmu syariat dan ilmu hakikat. Tapi bidangnya 4 ini, ya. Nah, karena bidangnya 4 ini, maka berilmu tentang la ilaha illallah mesti berilmu dengan 4 macam ini. Berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat, berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat, berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat, berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu ma'rifat. Makanya fa'lam. Ya, jadi enggak serta-merta hafal kalimat la ilaha illallah langsung dapat afdalnya, belum tentu, Pak. Ya, orang yang mandi-mandikan keris itu setiap malam Jumat Kliwon juga la ilaha illallah dibacanya. Ya. Apakah sudah tauhid atau belum? Wallahu a'lam, tergantung hatinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah barulah kita mendapatkan afdalnya. Afdalu dzikir fa'lam. Zikir yang paling afdal itu berilmu tentang la ilaha illallah. Nah, sekarang kita lihat, ya, berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Nah, apa yang harus kita pelajari, kita pahami? Berilmu tentang syariat kan yang diucapkan, ya, yang keluar dari mulut kita, artinya makhratnya sesuai dengan makhrat huruf dalam tajwidnya, ya. Panjang pendeknya juga begitu.
La ilaha illallah. Makanya zikir yang sering saya katakan, ketika kita melaksanakan zikir dengan kalimat la ilaha illallah harus dijaga. Jangan sampai berubah. Ya, baik berubah karena bertambah hurufnya, atau berubah karena berkurang hurufnya, atau berubah karena bertukar baris. Nah, ini dijaga. Jangan sampai berubah karena bertambah huruf. Harusnya la ilaha illallah, ini ditambah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sudah ada hamzahnya. Tidak boleh, tidak boleh ha ada. Mesti lansam saja itu la ilaha illallah. Jadi jangan ha. Satu. Yang kedua, jangan pula kita berzikir berubah karena hilang hurufnya. Ini yang kadang-kadang enggak tartil itu karena ada kawan yang membuang hurufnya. Ada huruf yang dibuang. La ilah, la ilah, la ilah. Hanya mana? Kawan lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti yang belakang la ilah, la ilah. La lah. Zikirnya la illah. Kayak anak kecil baru belajar ngomong. La illah. Nah, ini yang berulang-ulang pengarsa Abah itu mengeluarkan maklumat. Zikir yang tartil. Jangan saling mendahului. Jangan dengan nafsu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kenapa kita harus tartil gitu ya? Pertama, karena memang kalimatnya terdiri dari 4 suku kata. La ilaha illallah. 4 suku kata. Itu satu. Yang kedua, ada kaitannya dengan diri kita sendiri. Ya, nah, kalau kita kaji, masuk kepada ilmu tentang hakikat. Tapi nanti, ya, ini dulu kita selesaikan. Jadi mengamalkan, memahami, ya. Jadi berilmu kita tentang ilmu syariat itu tahu cara mengucapkan, ya. Jadi oleh karena itu kunci-kuncinya di mana? Hanya, Pak. Kalau hanya hilang, udah nggak terkontrol itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah. Tapi kalau ada hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada hanya. Kalau dia cepat hanya sedikit. Kalau dia lambat hanya agak panjang dikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau hanya yang agak panjang itu nggak bisa cepat, enggak. Nah, di kawan ini kadang-kadang beda, Pak. Yang imamnya masih gigi 1, yang di belakang gigi 4. Trouble jadinya, ya. Jadi makanya mengikuti imam, ya. La ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, ketika kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah harus berilmu dengan ilmu tarekat. Kalau tadi kan ilmunya ilmu syariat, mana yang panjang, mana yang pendeknya, ya, mana hanya, itu ya. Nah, itu harus ilmu syariat. Nah, yang kedua berilmu dengan ilmu tarekat. Bagaimana berilmu dengan ilmu tarekat? Berzikir kalimat la ilaha illallah dengan menggunakan ilmu tarekat. Apa itu ilmu tarekat? Gitu ya. Ilmu yang menggunakan metoda. Jadi berzikir la ilaha illallah itu dengan cara, dengan metoda. Nah, kan kita sudah diajarkan dari bawah pusat, 2 jari di bawah pusat, ya. Seolah-olah kita menarik lamnya, kan lam alif kan begini, nah. Nah, kita tarik, kita buka. Nah, kita taruh di sini. Nah, kayak pedang begitu. Nah, lalu kemudian kita tarik, la, melingkar tengah-tengah dada. La, melintasi antara 2 kening masuk ke ubun-ubun. Nah, ini sudah 2 latifah yang terbersihkan ini. Karena tujuan zikir itu apa? Membersihkan.
Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang yang berzikir la ilaha illallah khalis mukhlis. Jadi enggak sembarang mengucap kalimah. Jadi mengucap kalimah khalis mukhlis. Apa tuh khalis? Membersihkan. Apa yang dibersihkan? Hati. Hati kita. Itu yang dibersihkan. Nah, yang dibersihkan itu sentralnya di hati. Tapi kan ada anggota tubuh. Kalau zahir anggota tubuh kita ada 8, kalau batin anggota tubuh kita ada 7. Yang dalam ilmu tarekat disebut dengan lataifatus sab'ah, latifah 7. Latifah qalbi, ya ada latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Itu latifah 7. Letak-letaknya seperti itu. Jadi kalau kita zikir la ilallah, la, 2 latifah sudah terlewatkan, terbersihkan. Afa, natiqah. Masuk kalimat ilaha, 2 latifah lagi, latifah khafi dan latifah ruh. Ilaha. Masuk illallah, ke 2 latifah lagi, latifah siri dan latifah qalbi. Dengan memahami makna yang terkandung dalam kalimat itu, mengisi latifah yang ke-7 kullu jasad. Ini namanya khalis, membersihkan, gitu ya. Jadi enggak asal mengucap kalimat la ilaha illallah, gitu ya. Ya, itu yang pertama ya. Jadi membersihkan. Mukhlis apa? Dibersihkan. Apa maksudnya? Kita mengamalkan zikir itu menerima talqin dari ahli zikir, ahli talqin. Kenapa? Karena pada saat talqin itu ibaratnya dibersihkan. Ini mengambil isyarat ketika Nabi SAW akan melaksanakan Isra Mi'raj, itu kan dibelah dadanya dulu, dibersihkan. Nah, makanya pernah dulu ada ikhwan kita, Buya katanya, saya ini maaf kata beliau, nggak usah sebutkan orangnya. Ya, waktu talqin ada yang saya lihat katanya ada kawan yang berlumuran darah katanya, darah semua. Ya memang dibersihkan, ya, lagi dibersihkan hatinya tadi, gitu ya. Nah ini namanya mukhlis. Jadi kita mengamalkan la ilaha illallah itu khalis, mukhlis. Dia membersihkan anggota tubuh batin dan kita mengamalkan setelah menerima talqin zikir. Jadi bukan mengamalkan dengar-dengar ceramah. Kata si ustadz, siapa yang banyak-banyak nyebut la ilaha illallah itu dapat pahala masuk surga, ya. Umpamanya begitu. Pahalanya tetap dapat, tapi untuk meningkatkan martabat kita di hadapan Allah nggak bisa, Pak. Nah, mesti dengan cara, metode menerima talqin zikir. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Bukankah kalimat thayyibah itu bagaikan pohon yang rindang, pohon besar yang akarnya menancap ke dasar bumi, dahannya menjulang sampai ke langit. Nah kalau akarnya menancap ke dasar bumi artinya ditanam, Pak. Ibarat kita nanam jagung, kalau jagung itu ditanam akarnya menancap, tapi kalau disebar akarnya menjalar, nggak kuat. Nah makanya mengamalkan zikir la ilaha illallah dengan melalui talqin zikir, tapi diamalkan, dia merasa. Ya, jadi mendapatkan rasa. Bukan hanya dengar-dengar ceramah. Kan banyak sekarang ini pokoknya di mana ada ceramah itu dia ikut, tapi nggak pernah ngamalkan. Ujung-ujungnya apa? Hanya jadi perdebatan. Karena singgahnya di sini, nggak masuk ke hati.